Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah ma ba'du. Sahabat Al-Ansor dimanapun Anda berada, pada hari ini alhamdulillah kita kesempatan untuk take video pertama untuk podcast Aku Ingin Menjadi. Jadi di podcast ini kita akan membahas dari tamu-tamu kita, profesi mereka, dan perjalanan bagaimana mereka mencapai atau mendapatkan profesi yang mereka cita-citakan. Dan alhamdulillah pada video pertama kali ini kita kedatangan tamu, alhamdulillah tuan rumah, yaitu kepala sekolah dari SD Islam Al-Ansor. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Jadi nanti kita akan kulik sedikit Pak ya, nggak apa-apa Pak ya? Boleh. Yeah. Jadi mungkin ada nih anak-anak didik kita Pak yang mungkin ingin menjadi guru, karena kan ya sebagaimana kita ketahui banyak juga nih anak-anak didik kita yang ingin menjadi guru, ingin menjadi dokter, insinyur dan lain-lainnya. Tapi kita bahas yang terdekat dulu mungkin Pak ya. Yang terdekat dengan kita yaitu guru-guru kita. Nah, untuk mengawal itu kita ingin membahas dulu dengan kepalanya dulu sebagai kepala sekolah. Dan alhamdulillah mungkin beberapa sahabat Al-Ansor tahu ya, kepala sekolah SD Islam Al-Ansor ini bisa dikatakan masih muda. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, masih muda. Ya, tapi usia bukan penghalang Pak ya. Alhamdulillah dengan segala pengalaman Pak Rendiansyah. Kalau belum tahu saya perkenalkan, beliau adalah Bapak Rendiansyah Dwi Saputra Pak ya. Menjabat di kepala sekolah di SD Islam Al-Ansor ini kurang lebih sudah tahun kedua Pak ya. Tahun kedua Ya. betul. Mungkin bisa diceritakan Pak ya, antum ketika memulai pendidikan di mana Pak ya? Pendidikan apa nih? Pendidikan dasar mungkin Pak ya. Biar kita runut nih dari paling bawah nanti sampai di atasnya Pak. Baik. Kalau saya pendidikan dasar ya, karena saya asli di sini Pak Reza. Di sini saya asli Bekasi ya. Jadi SD itu saya SD, SMP, SMA itu di sekolah negeri. Jadi satu lah suasananya. Sekolah negeri itu hampir sama setiap sekolahnya. Saya di sekolah dasar daerah Jatiasih ya. Baru lanjut SMP-nya kalau mau lanjut ke tingkat lanjutannya SMP saya di belakang Al-Ansor ya, di Galaksi. Memang warna-warni lah sekolah negeri itu, yang banyak rahasia umumnya dalam tanda kutip, tapi kita juga bisa banyak ambil pelajaran di situ. Ya, karena tidak lepas dari para pengajar SD. Ini bocoran sedikit ya. Saya agak terinspirasi memang dari pengajar di SD dibanding SMP dan SMA. Itu dulu. Iya. Berarti ada satu guru yang memantik Pak ya untuk menjadi, oh nanti saya ke depannya mungkin mau menjadi guru Pak ya. Bisa disebutkan mungkin Pak namanya? Ya mungkin inisialnya ya. Memang Pak Guru di situ Pak A lah ya. Itu memang sedikit menginspirasi. Mungkin awalnya sedikit saya rasakan. Tapi motivasi dari beliau yang saya ingat memang yang non akademis malah. Bukan pelajaran yang diajarkan, tapi motivasi yang disampaikan. Seperti, oh nak, kamu bisa menjadi dokter karena kegigihan atau keuletan kamu. Oh kamu bisa jadi podcaster seperti ini, misal bisa jadi pembawa acara karena kamu senang berbicara. Nah beliau melihat potensi-potensi itu ketika keadaannya sedang informal atau keadaannya memang di luar belajar. Ya. Nah Pak Guru ini memang sering melihat karakter anak-anaknya. Sepertinya saya wali kelas saya di kelas 5 atau 6, antara 5 atau 6, saya tepatnya agak lupa ya. Tapi itu memang menginspirasi ketika, oh nih Randy kamu bisa memimpin orangnya. Bisa memimpin, bisa mempengaruhi teman-teman kamu. Dan kamu ada kemampuan berpikir yang kritis. Nah di situ di situ belum sadar sebenarnya, belum sadar mau jadi apa, nggak sadar. Bahkan dulu malah cita-citanya ya cita-cita umum, misal jadi pilot, mau jadi TNI, polisi ya seperti itu.
Tapi ketika itu lama-kelamaan memang continue, Pak. Jadi kita itu ketika disampaikan terus-menerus, itu bisa jadi keinginan internal kita. Jadi itu harus hati-hati juga sebenarnya. Kayak doktrin ya, harus semacam doktrin. Nah, mungkin itu dulu di Gus. Iya. Jadi memang terlihat sepele sebenarnya Pak ya. Mungkin hanya doktrin-doktrin kecil, ucapan-ucapan yang terkadang sepele, tapi itu berbekas kadang di anak Pak ya. Jadi mungkin sahabat-sahabat Al-Ansor nih, kalau mungkin juga sebagai pendidik atau pengajar, hati-hati Pak ya kalau mengucapkan kata-kata negatif kepada anak didik Pak ya. Mungkin orang tua juga nih, kalau sempat terucap kata-kata negatif ya mungkin diralat ya, karena bisa menjadi doa apalagi orang tua. Jadi memang ketika di sekolah menjadi guru favorit di tingkat SD ini Pak ya. Apa ini beliau sosok Pak Guru A ini menjadi suri tauladan siswa gitu lain ya, atau hanya di antum saja nih Pak? Oke, ini bagus nih pertanyaannya. Ya kebetulan saya di SD yang sama dengan kakak saya dan adik saya. SD-nya sama di tempat yang sama. Tapi guru ini menginspirasi, mengena gitu ya, hanya pada saya. Tapi ketika adik saya diajar beliau nggak kena gitu. Kakak saya juga belajar dengan beliau nggak kena. Jadi kita nggak tahu memang ya hidayah kita cocoknya di mana dan masuknya di mana. Misal nih Pak Reza ngajar atau kena mungkin di murid A gitu. Tapi di murid B nggak disukai, murid A disukai ya. Memang seperti itu. Karena murid B mungkin cocoknya di guru yang lain. Ya memang seperti itu dan kita hanya berikhtiar. Kita nggak tahu hidayahnya di mana gitu ya. Hidayahnya di mana. Dan itu salah satu yang memotivasi saya untuk berkiprah di bidang pendidikan. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun saya masih berkomunikasi dengan beliau. Jadi memang tidak semua guru itu cocok dengan semua murid Pak ya. Betul. Ya. Kadang memang ada guru-guru yang terlihat sangat menarik, ternyata di beberapa murid kurang cocok cara pengajarannya Pak ya. Betul sekali. Kalau untuk SMP sendiri Pak, ada mata pelajaran yang paling disuka nggak Pak? Oke. Kalau SMP ya, SMP bukan pelajaran. Bahkan saya malah lebih ingatnya adalah kenangan yang pahit Pak di SMP. Insya Allah. Iya. Tepatnya di kelas 2 SMP lah ya, di SMP negeri, saya masih SMP negeri. Di situ di pelajaran matematika. Saya jurusannya matematika kan kuliah dan alhamdulillah sekarang masih sering berinteraksi dengan matematika. Tapi itu kenangannya di SMP yang dalam tanda kutip menjatuhkan mental saya down gitu di situ. Di situ memang ada keanehan yang saya rasakan. Karena ada guru ya, ada seorang guru yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Itu ketika saya coba menjawab pertanyaan, simpelnya gitu, coba menjawab pertanyaan yang memang sulit, teman-teman tuh nggak bisa jawab. Teman-teman di kelas tuh wah susah banget jawabnya. Nah saya bisa di situ, kondisinya padahal Allah memberikan saya bisa menjawab. Dan di situ saya malah ditegur. Mungkin di luar skenario-nya beliau gitu. Kan guru punya skenario masing-masing ya. Kalau nggak bisa jawab nanti gimana gitu kan. Ternyata dia bisa jawab. Nah beliau karena mikir lagi, akhirnya saya dikeluarkan simpel gitu. Kamu jawab, jangan tanda kutip jangan sok tahu gitu. Itu guru matematika ya. Kamu keluar sana. Saya ingat sekali di situ saya meneteskan air mata. Maksudnya kok saya jawab di situ saya bertanya-tanya sebenarnya. Saya jawab, saya bisa, tapi saya diusir dari kelas. Itu pertama kali juga saya diusir dari kelas. Tapi jawabannya benar Pak? Benar jawabannya. Tapi, mungkin maksudnya itu gurunya mau menjelaskan itu, tetapi keduluan bisa dijawab sama muridnya, ya. Dan tanda kutip dia berbicara yang agak negatif beliau ya. Jangan sok pintar kamu, jangan sok ini. Nah itu membekas dan saya ingat sampai sekarang. Tapi alhamdulillah setelah saya jadi guru ya di sini dan saya bertemu beliau. Pertama kali saya jadi guru di Bekasi, saya langsung sowan ke beliau bertemu. Ya udah saya tanya, Bu, ibu-ibu kalau ini, saya sudah menjadi guru matematika sekarang. Begitu. Masya Allah. Saling tatap-tatapan ya. Tapi ya itu yang memang membentuk saya. Jadi di SD mungkin ada yang memotivasi, di SMP saya diberikan jalan untuk
oh ini ada yang seperti ini, ya itulah warna-warni saya menjadi teguh. Oh, pendidikanlah jalan saya coba mengabdi kepada negara dan agama. Tapi kalau dilihat dari cara antum mengatakan bisa menjawab, berarti memang dari dulu suka matematika, Pak ya? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya. Kalau ditanya suka atau tidak, sebenarnya saya suka semua mata pelajaran, saya suka-suka saja. Mau itu IPA, IPS, PKN, hafalan dan sebagainya saya suka. Namun memang Allah memberikan kemudahan saya saat belajar gitu ya. Walaupun saya sebenarnya nggak senang belajar pada itu. Saya nggak senang belajar, jujur aja. Saya nggak senang belajar yang di rumah, di kamar, baca buku atau latihan gitu. Wah itu nggak saya banget itu ya. Itu nggak saya banget. Nah memang cara belajar orang berbeda-beda. Saya menemukan cara belajar saya ketika di SMP. Ya ketika di SMP saya menemukan bahwa saya lebih masuk ketika belajar itu memang ketika di kelas. Guru menerangkan, saya harus perhatikan betul-betul semua kata-kata gurunya. Detail, Pak. Semua kata-kata gurunya. Gurunya bilang, tolong ini diingat-ingat ya. Ini nanti itu saya pasti ingat banget. Kata-kata atau enggak, ini nanti keluar ya, diulang kan suka. Guru suka bilang kayak gitu ya. Sebenarnya itu kan bocoran, ya. Sebenarnya itu bocoran. Nah, itu saya pasti ingat. Jadi saya kalau ulangan ya alhamdulillah suka bagus karena ingat kata-kata itu. Terus kadang-kadang guru, ini nih penting nih, ini keluar lagi nanti nih, ya kayak gitu kan, itu saya ingat. Jadi saya benar-benar fokus saat di kelas gitu, saat memang kita belajar, ya kita fokus belajar. Tapi ketika di luar itu saya nggak belajar, istirahat ya main, malam ya seperti umumnya anak-anak main ya main, gitu. Ngaji ya. Berarti tidak ada spesifik pelajaran tertentu, Pak, yang paling disukai, Pak ya? Kalau disukai tidak spesifik. Tidak spesifik. Pelajaran olahraga gimana, Pak? Seneng saya, senang olahraga. Saya seneng sampai sekarang saya seneng main bola apa badminton, saya masih seneng. Jadi tadi antum mengatakan jurusan matematika, Pak ya? Oke. Di mana nih awalnya sampai memutuskan, mungkin di SMA, Pak ya? Akhirnya memutuskan saya kayaknya ngambil jurusan matematika nih. Itu di mana ya? Oke, kalau SMA saya SMA di negeri yang lumayan favorit di Bekasi ya. Dan itu memang persaingan masuk PTN dulu bergengsi sekali, masuk PTN itu perguruan tinggi negeri gitu ya. Karena bergengsi sekali kita dites, kalau di waktu SMA tuh kita dites diurutkan satu angkatan. Misal ada 200 anak, berarti ranking 1 sampai 200 itu di ranking di sekolah. Ketahuan itu, Pak, 1 sampai 200 kan, ketahuan nih, ditempel. Nah, ketika ditempel kalau anak ranking 10 besar udah ngambil jurusan itu, kita nggak boleh ngambil. Karena kita akan kalah dengan saingan sekolah kita sendiri. Misal ranking 1 udah Fakultas Kedokteran UI. Berarti yang bawah tuh ranking 10 bawah nggak boleh ngambil itu. Jadi diatur oleh sekolahnya. Oh, supaya masuk, Pak ya? Supaya semuanya persentasenya besar untuk masuk perguruan tinggi negeri. Nah, di situ saya berpikir, karena saya juga nggak jago-jago banget matematika. Ya, dan yang lainnya standar lah, mungkin nilai 80 atau 70 masih ada. Nah ketika di ranking, terus saya mencari tahu nih nilai saya yang paling aman apa. Nah ternyata di situ matematika nilai yang paling aman. Terus saya pilih nih jurusan matematika udah ada belum? Di situ alumni nggak ada, jadi saya milih. Dulu saya rankingnya 50-an kalau nggak salah dari ratusan itu. Nggak ada dan itu saya milih. Tapi sebenarnya pilihan satunya saya elektro dulu. Tapi Allah menunjukkan saya nggak masuk ya. Saya ini pilihan 2 yang matematika. Tapi kalau waktu itu ngambil elektro mungkin bukan ke guru arahnya, Pak ya? Betul. Jalannya bukan ke guru ya. Saya juga ke guru itu ya jujur saja beberapa motivasi dari orang tua juga. Guru saja, karena kalau teknik mungkin keluar dan sebagainya ya. Saya bilang nggak apa-apa, pilihan 1 pilihan sendiri dulu, pilihan 2 adalah pilihan orang tua. Ditambah motivasi saat SD dan tadi, SMP itu walaupun down saya mau jadi guru. Jadi ketika down itu balik lagi ke SMP tadi ya. Ketika down itu saya malah berpikir, oh saya kalau jadi guru saya bisa lebih baik dari ini. Maksudnya saya akan mengakomodir anak yang memang memiliki potensi lebih. Di situ saya mungkin ya Allah memberikan motivasi saya juga, jadi bisa berpikir seperti itu. Saya nangis, anak SMP diusir di depan anak-anak dan dijelek-jelekin, Pak. Ya saya nangis, saya jujur aja. Masa-masa remaja, Pak ya. Mungkin kalau anak sekarang udah ya nggak tahu ya. Di Instagram, Pak ya. Oh, udah ini ya, story ya. The story. Mungkin ya, atau langsung tag tag sekolah atau tag yang lain. Iya, mungkin kalau zaman sekarang seperti itu. Dulu nangis saya benar, cuman itu bagaimana saya balikan. Tapi zaman dulu kan
kalau dimarahin guru, di hukum guru nggak bakal cerita, malah takut. Kalau dulu ya, malah takut nih kita pulang, wah bilang aku dimarahin guru atau aku diusir dari kelas. Makin dimarahin. Iya. Wah berarti kamu salah ini. Beda lah kalau sekarang beda. Gitu. Jadi memilih spesifik ya karena kemampuan saya lihat track record bareng guru BK dulu dan memang matematika bisa, ya udah saya maju di situ. Di situ yang saya rasa. Jadi memang dari awal itu awalnya elektro pilihan utamanya. Pilihan keduanya di matematikanya, kemudian alhamdulillahnya di kedua yang lolos. Betul sekali. Itu di mana Pak kuliahnya Pak? Kalau ya tadi pilihan elektro sebenarnya di UGM ya. UGM. Pilihan duanya matematika di UI dulu sebenarnya, lalu karena nggak lolos juga baru ke UPI, tapi tetap sama-sama matematika jurusannya. Iya. Yang elektro UGM itu saya di jalur undangan kan mendapat undangan. Cuman di itu disaring lagi nggak dapat, jadi ditulis kalau dulu namanya SBM ya, SNMPTN tulis. Itu saya pilihnya UI, matematika UI dan matematika UPI. Dan kedua pendidikan ini yang duanya. Nah, Allah masukkan saya di situ. Iya, Masya Allah. Berarti di UPI Pak ya? UPI kalau itu. Berapa tahun Pak? Ya, alhamdulillah saya menyelesaikan lebih cepat sedikit ya, di 3,5 tahun, di 7 semester. 7 semester Mas? Iya. Normalnya berarti 4 tahun. 4 tahun Pak ya? Iya. Berarti bisa dikatakan memang cukup berprestasi Pak. Kalau dibilang prestasi, nilai saya biasa saja Pak Reza. Nah, saya memang agak tanda kutip dikenal teman-teman tuh bisa ngambil kesempatan. Jadi ketika ada kesempatan ngambil. Dan memang Allah takdirkan saya lulus di 7 semester itu. Saya sendirian lulusnya. Dibanding teman-teman yang lain. Satu angkatan 100 orang yang lulus tinggal saya doang 1. Nah itu memang mental juga, banyak yang bahkan dosen pun tidak mempercayai saya bisa lulus duluan. Ya. Cuma saya punya tujuan dan ini udah saya rencanakan gitu ya. Saya sudah berencana dan Allah mudahkan juga. Saya rencanakan ini bisa. Jadi penghambat-penghambat itu yang saya coba atur-atur lah gitu. Dulu saya kalau ada yang ngehambat bisa saya coba tanda kutip ya paksa itu hilangkan gitu. Jadi memang tipenya kalau dilihat dari cara belajarnya hanya maksudnya bukan hanya ya Pak ya, tapi maksudnya mencari titik-titik pentingnya. Betul. Kemudian pas kuliah juga mencari peluang-peluangnya. Betul, berarti memang gitu. Efektivitasnya perlu Pak ya. Ya lebih ke arah situ saya. Saya kalau dibilang pinter, banyak yang lebih pinter gitu. IP saya nggak kumlot gitu, enggak. Cuman saya mengambil kesempatan-kesempatan itu aja. Ada bisa kesempatan, misal ngambil semester pendek dengan 3 matkul atau 4 matkul, ya saya ambil gitu. Tidak menyia-nyiakan itu Pak ya. Betul. Terus misalnya ternyata bisa memilih dosen yang enak gitu ya. Kalau kita ngobrol atau kita belajar, saya pilih itu. Yang memang bisa membantu saya mencapai, saya pilih. Nah rekan-rekan itu nggak yakin dengan itu. Jadi semuanya banyak yang main aman. Ikutin jalurnya aja. Betul. Jadi udah zonanya nyaman aja, udah diatur sama kampus 8 semester, ikutin 8 semester, matkul ini di semester ini. Nah, itu bedanya dengan saya begitu. Saya kayaknya bisa ya coba-coba gitu. Oke. Berarti alhamdulillah semuanya dari SD tadi, SMP, SMA sampai kuliah. Tidak ada hambatan Pak ya pendidikannya. Ya sebenarnya kalau dibilang nggak ada hambatan ya banyak ya. Ya cuma kita coba kesampingkan itu. Karena kalau kita sudah, yang saya rasakan ya, kita punya satu tujuan A, hambatan-hambatan itu ya bisa kita coba, maksudnya bisa kita hadapi. Ya kalau kita hadapi ya gimana? Allah menakdirkan gitu. Allah menakdirkan. Gitu. Jadi dari lulus tadi itu Pak, apa sudah kepikiran Pak nanti saya jadi kepala sekolah nih gitu? Karena kan karir sebagai seorang guru ya kepala sekolah kan diantaranya kan. Oke. Kalau karir ketika masuk karena pendidikan jalur paling tanda kutip paling linier adalah guru. Ya, saya berpikir di sini mau berapa lama? Saya selalu berpikir berapa lama. Saya selalu memikirkan usia. Jujur aja Pak Reza, saya suka memikirkan. Oh saya udah usia sekian, saya akan mendapat pencapaian apa misalnya gitu, akan mendapat pencapaian apa. Saya masih berpikir seperti itu dari ya sampai sekarang mungkin sekarang. Mau ada pencapaian apa lagi di usia sekarang. Nah ketika lulus
apa namanya ya dengan segala halang rintangnya, saya memang berpikir mau jadi guru sampai kapan. Saya berpikir, jujur saya berpikir itu. Saya memiliki target 5 tahun jadi guru. Untuk mempelajari semua seluk-beluk sekolah. Maksudnya sekolah tuh ada apa aja sih sebenarnya. Baik itu cara ngajar, baik itu apa namanya kegiatan siswa, kurikulum. Nah itu ada apa aja sih sampai itu sekolah berjalan menjadi sistem. Nah itu saya pelajari Pak pas baru lulus kan PPL dulu ya, sebelum lulus PPL dulu. Pas jadi guru, saya pertama kali jadi guru guru SD dan langsung saya ngambil SMP juga, jadi double dulu guru SD SMP. Lalu alhamdulillah dapat kepercayaan jadi kesiswaan 1 tahun kurang lebih, baru ke kurikulum. Di situ memang saya masih ada semangat belajar ya. Jujur di situ belum memikirkan dapat gaji berapa. Karena yang dicari adalah ilmu-ilmunya Pak ya. Betul. Pengetahuannya. Dulu ya sederhananya memikirkan makan sehari berapa sih gitu. Kalau sendiri kalau sendiri kan makan berapa sih kita sendiri, 50.000 100.000 kayaknya nggak sampai 100.000 kalau dalam satu hari dulu ya pas baru lulus. Saya hitung nih, oh berarti sebulan butuh sekian. Oke, saya ngajar gaji sekian, mungkin ada ngajar les atau privat sekian. Oh masih cukup. Ya udah saya nggak pikirin kalau udah cukup secara matematika kita ya sebenarnya kan nggak boleh juga. Nah tapi ini ada hikmahnya gitu. Saya jadi nggak mikirin itu. Oh itu pasti datang, gaji pasti datang, bayaran les pasti datang. Mau saya minta nggak minta itu memang rezeki kan. Jadi saya memikirkan ilmu yang nggak pasti datang, pengalaman yang nggak pasti datang, harus saya cari gitu. Nah itu saya kumpulkan semua dan alhamdulillah banyak sekali yang belum dipelajari. Akhirnya saya sadar itu, semakin kita belajar banyak yang belum diketahui itu. Malah makin banyak yang oh ini saya nggak tahu, ini saya nggak tahu gitu. Karena memang mungkin nggak ada Pak ya di mata kuliah Pak ya. Itu nggak ada. Dan saya tadi juga saya coba sampaikan ke teman-teman, matematika itu saya kan orang matematika ya. Intinya bukan mengajarkan rumus-rumus, bukan mengajarkan kenapa kalkulus begini-begini, bukan. Tapi mengajarkan gimana kita ulet, teliti, jangan menyerah ya, lebih ke situ. Dan itu malah yang berguna gitu. Ya sekarang gitu ke kehidupan tuh itu malah lebih berguna. Ya. Memecahkan masalah. Iya, dan nggak nyerah gitu. Kalau stuck nggak nyerah terus, ya coba-coba gitu. Jadi memang satu kali lagi ada kata efektif lagi Pak ya. 5 tahun harus ini nih gitu. Sebenarnya nggak ada kata harus sih. Itu lebih ke rencana saja. Maksudnya saya punya rencana segitu. Di situ kan saya juga coba belajar ngaji ya. Saya merasa ketika belajar di situ saya merasa agama saya kurang. Saya terlalu banyak ambisi kepada yaitu karir, dunia dan sebagainya. Di situ saya merasa agama saya kurang, saya belajar agama. Jadi memang dari apa ya? Dari internal gitu ya. Yang tadi saya bilang karena belajarnya banyak, malah merasa banyak yang kurang. Jadi saya pelajari agama lebih mendalam. Masya Allah. Gitu. Tapi dalam 5 tahun itu tercapai Pak ya? Nah itu juga Allah yang mudahkan. saya nggak ada yang kenal sama sekali di Al-Ansor ini kan. Ya hampir sama sekali saya nggak ada yang kenal. Baik yayasan sampai guru-guru nggak ada yang kenal. Nah itu memang Allah menakdirkan ada wali murid. Saya sebelum di sini kan di Cikarang. Ada wali murid saya dulu forward flyer. Pak ada lowongan gitu ya jadi kepala sekolah, tapi ya udah saya apply aja gitu. Oh ya udah saya coba apply, alhamdulillah bisa di sini gitu. Dan itu sesuai rencana 5 tahun. Walaupun itu saya 5 tahun nggak saya publikasikan, tidak disampaikan ke orang banyak ya. Hanya menjadi target diri sendiri. Target diri saja. Dan memang kalau udah ada target jauh, kita fokusnya di proses. Jangan fokus ke yang jauh itu karena capek. Kalau nggak nyampe nanti kecewa dan sebagainya. Mending proses aja proses. Kemarin di Cikarang juga saya nggak apa ya, tidak menghardik atau menyalahkan saya di Cikarang dan sebagainya. Itu saya banyak ilmu juga Pak di sana selama 1 tahun. Dan semua waktu ini ya saya coba mendapat ilmu, dapat pengalaman. Dan alhamdulillah sekarang ada beberapa yang coba kita diskusikan juga kan, kita sharing, kita bagikan. Dan saya juga sekarang nggak berhenti Pak. Saya masih hampir setiap hari saya coba buka tentang sekolah, kurikulum dan sebagainya. Masih terus evaluasi dan belajar Pak ya? Betul, karena nggak ada guru yang berhenti belajar.
Baik. Tapi kenapa akhirnya Pak mantap nih saya Al-Ansor ini gitu? Selain jabatan kepala sekolahnya mungkin Pak ya. Kalau Al-Ansor sendiri kenapa saya coba terus ya, maksudnya saya dari awal ditawarkan dan ketika dikenalkan kan awal waktu nge-apply itu kan nggak tahu. Iya. Nggak tahu ya. Ketika dikenalkan ya sendiri saya semakin mantap karena ada sosialnya. Masya Allah. Ya, karena ada sosialnya. Jujur saja, jarang sekolah yang mau kepeduliannya sampai setingkat ini. Misal ada anak-anak yang duafa, anak-anak yang mencari uang untuk harian saja mikir, dibantu sama sekolahan. Itu luar biasa. Ya. Dan memang di sini juga dibumbui juga atau ada program lagi dengan keunggulan-keunggulannya. Ada 2 program yang menurut saya sangat bagus dan ini harus dua-duanya jalan. Gak bisa salah satu. Yaitu tujuan sosialnya dan tujuan akademisnya. Seperti yang kelas unggulan kita ya, TSCC itu sangat bagus dan setelah saya tahu itu kita adopsi dari sekolah yang bagus gitu ya. Bahkan di sini dulu dilahirkannya itu saya masih terchallenge, Pak. Saya masih tertantang bagaimana tujuan target-target program ini tercapai. Sosial ini tercapai juga. Karena bukan hanya ketercapaian akademis, kita juga butuh ketercapaian yang spiritual. Tadi sosial dan sekarang saya lihat sendiri secara langsung banyak sekali yang terbantu dengan adanya Al-Ansor. Masya Allah. Itu makanya kita harus di dalam program-program. Ya, jadi memang program di dalamnya itu membuat antum tertarik sendiri Pak ya. Ya tadi yang disebutkan program sosialnya, selain ada program unggulannya juga. Memang yang bisa memotivasi kita itu yang seperti itu Pak, yang emosional. Kalau hanya logika kayaknya enggak. Misal saya di Al-Ansor karena gajinya sekian, kayaknya itu enggak memotivasi saya gitu. Kalau yang emosional lebih memotivasi. Karena ada sentuhan emosi di hal-hal seperti itu Pak ya. Betul sekali. Nah, setelah menjabat nih Pak sebagai kepala sekolah, apakah ada perubahan Pak dari ketika antum masih mengajar, baik dari kurikulumnya, kebijakan-kebijakan misalnya yang dari pemerintah, kan itu berbeda Pak ya. Setiap tahunnya pemerintah selalu membuat kebijakan. Nah, di kepala sekolah ini bagaimana efeknya Pak? Apakah pengambilan keputusan itu berpengaruh Pak? Efek ke diri saya. Iya, terhadap pengambilan keputusan. Sebenarnya kalau ke karakter atau sikap, ya itu kan sikap kita ya. Sikap ketika saya menjabat menjadi ya salah satu orang nomor 1 lah di sini ya tanda kutip, itu adalah kesabaran ya dan penerimaan. Saya lebih menerima semua orang punya kekurangannya, kesalahan dan ya lain-lain sebagainya, kelebihannya juga itu harus kita terima. Dan saya lebih menjadi pendengar lah di sini. Maksudnya lebih dengarkan mana yang memang lebih adil dalam tanda kutip ya. Karena tidak mungkin semua orang bisa paling adil gitu kan, karena keadilan dari Allah. Yang seadil-adilnya yang kita bisa gitu, yang manusia bisa. Itu sih pengambilan keputusan yang lebih yang dipelajari ketika menjadi seorang kepala sekolah. Jadi dalam waktu 5 tahun ini memang terus berubah Pak ya. Artinya ketika pengambilan keputusan itu mungkin orang mengatakan seharusnya kalau mungkin lebih lama menjadi guru mungkin pengalamannya lebih, keputusannya mungkin lebih bijaksana. Tapi sebenarnya bagaimana Pak memandang itu Pak? Kayaknya lama itu belum tentu juga ya, belum tentu juga menentukan kebijakan yang lebih adil dalam enggak juga gitu. Karena ada juga yang memang ngajar saja Pak. Misalnya 10 tahun ngajar saja. Dan saya coba mengambil esensi-esensi dalam mengajar atau menjadi guru. Mungkin ini juga dipelajari nanti. Mungkin di sini ada pendengar juga yang anak-anak ya. Memang yang penting itu sikap, attitude kalau bahasa di agamanya, adabnya. Apa yang dipelajari sih kalau guru sudah 10 tahun, adabnya bagaimana? Guru yang sudah 15 tahun, nah itu yang kita ambil. Itu yang bagaimana kita bisa menjadi orang seperti itu. Anak-anak juga sebenarnya harusnya bisa mempelajari itu. Profesi apapun sebenarnya, nggak hanya kepala sekolah ya. Di titik apapun kita harus bisa beradab. Ya, kita harus bisa berakhlak yang baik. Dan memang yang membedakan
anak yang pendidikan dan tidak, itu adalah adab dan cara berpikir. Saya rasa itu ya yang paling penting, cara kita berpikir. Tadi cara kita ngambil keputusan, karena keputusan dari kita yang kita pikirkan kan. Itu, dan bagaimana kita menginput yang banyak, karena input itu besar sekali efeknya. Ya, mungkin tadi menyinggung yang tadi, misal kenapa sih mau jadi guru, kenapa sih mau jadi pendidik? Itu tuh sangat berpengaruh dari apa yang kita lihat, Pak Reza. Apa yang sering kita dengarkan. Ya, karena kita sering melihat profesi orang itu menjadi guru, ya kita mau jadi guru gitu. Ya. Kalau kita sering lihat ayah kita misal tukang bakso, ya kita akan menjadi ingin memiliki keinginan ke sana. Kita melihat orang yang bekerja di bagian gizi, ya kita akan ingin bekerja di situ. Keinginan akan muncul. Nah, mungkin kalau profesi, saya sebenarnya tidak menginginkan sekali harus jadi kepala sekolah dan sebagainya, enggak. Tapi kalau saya pribadi ya ingin yang lebih bermanfaat aja. Memang lebih luas gitu. Kalau saya mengerjakan satu hal, misal tanda kutip, saya kerja di sebuah kantor dan saya mengerjakan pekerjaan di situ. Efek pekerjaan saya hanya di kantor itu. Ya, misal produknya menjadi semakin laku atau hitungannya lebih efisien dan sebagainya, akan efeknya ke kantor itu aja. Beda dengan di sekolah. Di sekolah efeknya ke anak-anak. Anak-anak bisa lebih luas lagi. Itu yang saya bertahan di pendidikan, alasannya itu. Ya, mungkin nanti anak-anak atau para yang menyimak ini itu bisa mempelajari itu. Mana yang efeknya lebih banyak, mana yang pengaruhnya lebih luas. Jadi mungkin sesuai dengan sabda Nabi maksudnya, Pak ya, sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, atau kama qala ya, yang paling bermanfaat bagi sesama manusia, Pak ya. Betul. Terakhir mungkin Pak ya, sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan ya. Ya nanti lagi. Ya. Mungkin pesan-pesan ya untuk anak-anak didik kita yang mungkin melihat tayangan video ini, apa sih yang menjadi motivasi bagi mereka, atau apa motivasi untuk mereka sehingga mereka bisa menentukan setidaknya lebih awal cita-cita mereka, Pak. Jadi kadang kan memang ada anak-anak itu yang bilang saya mau jadi apa aja, nggak apa-apa deh gitu. Yang seperti ini kan mengalir saja, tidak masalah sebenarnya, tapi dalam pembelajaran itu kan berpengaruh Pak ya kalau yang seperti itu ya. Bagaimana kira-kira Pak? Menumbuhkan minat lebih ke arah sana ya, menumbuhkan minat anaknya ya. Cara terbaik yang coba saya pelajari juga ya dari beberapa tempat ya dan literasi, itu cara terbaik untuk menumbuhkan minat adalah memperkenalkan sebanyak-banyaknya profesi atau pekerjaan. Kenalkan itu kepada kita. Kalau kita sebagai anak yang masih bingung, ini mau ngapain sih, mau jadi apa sih, kita cari tahu. Karena kalau kita nggak cari tahu, kita nggak punya minat ke situ. Ya, kita cari tahu. Kalau guru tuh gimana sih? Sedihnya gimana, senengnya gimana? Tadi senengnya bisa bermanfaat dan sebagainya, bisa berkomunikasi dengan anak-anak. Sedihnya mungkin apa gitu ya. Nah, kalau jadi arsitek gimana sih? Itu cari tahu. Sekarang Google sangat terbuka besar, YouTube juga besar ya. Itu cari tahu arsitek itu gimana sih? Lalu kalau kerja kantor di IT itu bagaimana sih? Kalau kita sudah tahu lebih detail tentang satu hal, minat kita akan ada ke situ. Tapi memang harus banyak-banyaknya. Nah, ini juga peran orang tua, Pak. Orang tua tuh mengenalkan. Kalau saya pribadi ke anak saya yang 4-5 tahun, saya kenalkan. Kalau arsitek begini, kalau TNI begini, kalau polisi begini. Kalau kerja di rumah sakit seperti ini, dokter begini, perawat seperti ini. Kita kenalkan semua profesi. Kalau ayah jadi guru, ayah kepala sekolah, kerjanya seperti ini. Ketemu bapak guru, ketemu ibu guru. Nanti kalau kerja di IT seperti ini, bikin website dari ini dan sebagainya, dikenalkan saja. Mau mungkin anak apa sih, tapi nanti akan berbekas. Karena pendidikan itu yang ditanam hari ini, kita akan menuainya mungkin beberapa tahun lagi. Nggak apa-apa, itu ikhtiar kita. Kalau jadi ustadz tuh begini, kalau berdagang tuh seperti ini, dagang herbal begini, dagang bakso tuh begini. Semua sedih senangnya dikenalkan. Saya kenalkan ke anak saya tukang bakso itu gimana, saya kenalkan pada. Malam-malam harus belanja ke pasar beli daging, harus menggiling, harus pakai tepung, dagangnya sore biasanya kan. Seperti itu. Tukang somai itu begini, saya kenalkan.
Ya, biarin dia mau jadi apa ya terserah, karena semua boleh dan kita nggak tahu minat anak-anak kita gimana. Nah, anak-anak juga bisa cari, pun nggak ketemu langsung bisa kita cari di YouTube dan sebagainya. Karena masih panjang perjalanannya Pak ya. Betul. Dan mungkin ada minat, kalau dia udah tahu detail, kita akan suka. Kan dasarnya cinta seperti itu. Kita akan lebih mencintai Allah kalau kita kenal Allah gitu. Kita akan mencintai Rasul kalau kita kenal Rasul itu seperti apa. Nah, disitulah saya coba turunin. Oh, berarti kalau profesi atau cita-cita akan tumbuh kalau kita tahu seluk-beluknya. Iya, betul. Tapi sebenarnya sesuai Pak ya dengan tujuan podcast kita ini. Iya. Aku ingin menjadi situ podcastnya, karena memang kita insya Allah akan mengundang selain guru-guru kita, juga akan mengundang mungkin dari wali murid yang mungkin mempunyai cerita dari profesi-profesinya masing-masing, untuk menumbuhkan minat dari anak-anak didik. Ya memang kan terkadang cerita-cerita itu kalau dari orang terdekat lebih masuk Pak ya. Dari mungkin kita udah banyak dengar motivator bagaimana menjadi ini menjadi ini. Tapi kalau ya silakan Pak. Tapi kalau kita dengarkan motivasinya langsung dari orang yang kita kenal, oh ini orang tuanya ini gitu, mungkin lebih masuk penyampaiannya karena kita kenal dengan beliau gitu Pak. Baik, sahabat Al-Ansor, terima kasih rekan-rekan sekalian. Terima kasih juga Pak Randy waktunya. Jazakallah khairan atas kesempatannya. Teman-teman, insya Allah kita akan kembali lagi di video-video selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang berbeda, baik dari rekan-rekan guru juga, dan juga mungkin ada wali murid atau wali siswa dari SD ataupun SMP Islam Al-Ansor yang ingin sharing kepada penonton sahabat Al-Ansor. Bisa kita nanti hubungi melalui admin kita, dan insya Allah kita akan take videonya dan kita akan sharing juga kepada yang lainnya. Terima kasih Pak Randy sekali lagi. Sama-sama. Ya. Baik teman-teman, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.